Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Rahmawati di sini akan menjelaskan tentang pengaplikasian besaran pokok dan besaran turunan dalam pembelajaran siswa SD ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, di sini saya akan membahas apa itu yang dimaksud dengan besaran pokok. Jadi, besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu. Nah, kemudian berikut ini adalah contoh dari besaran pokok disertai dengan pengaplikasiannya. Baiklah, contoh pertama dari besaran pokok yaitu panjang. Panjang adalah dimensi dari suatu benda yang menyatakan jarak antar ujung. Di sini contoh alat ukurnya yaitu mistar atau penggaris. Kemudian contoh pengaplikasiannya yaitu pada saat kita menggunakan mistar untuk mengukur suatu garis ataupun mengukur sebuah buku. Kemudian contoh besaran pokok berikutnya yaitu massa. Massa adalah ukuran jumlah materi dalam suatu benda. Nah, contoh alat ukurnya yaitu timbangan. Kemudian contoh pengaplikasiannya yaitu dalam kita mengukur berat telur ataupun benda lainnya, dan juga misalnya dalam mengukur berat badan, kita menggunakan sebuah timbangan. Contoh berikutnya yaitu suhu. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas dinginnya suatu benda. Nah, contoh alat ukurnya yaitu termometer digital ataupun termometer biasa. Kemudian contoh pengaplikasiannya yaitu dalam kita mengukur suhu badan ataupun suhu ruangan, kita dapat menggunakan termometer digital ataupun termometer biasa. Contoh besaran pokok selanjutnya yaitu adalah waktu. Waktu merupakan lama jarak tempuh yang dituliskan dalam satuan second. Contoh alat ukurnya yaitu jam ataupun stopwatch. Nah, kemudian contoh pengaplikasiannya yaitu pada saat kita lari maraton, kita bisa mengukur lama waktu lari maraton tersebut dengan menggunakan stopwatch ataupun jam. Pembahasan berikutnya yaitu tentang besaran turunan. Nah, besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Kemudian berikut ini adalah contoh dari besaran turunan dan contoh pengaplikasiannya. Contoh besaran turunan yang pertama yaitu luas. Nah, luas adalah besaran yang menyatakan ukuran dua dimensi suatu bagian permukaan yang dibatasi oleh kurva tertutup. Nah, contoh alat ukurnya yaitu mistar atau penggaris. Contoh pengaplikasiannya yaitu pada saat kita membuat tugas seperti dalam kita mengukur suatu persegi panjang, luas suatu persegi panjang, kita dapat menggunakan penggaris atau mistar tersebut. Contoh berikutnya yaitu volume. Volume adalah perhitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Nah, contoh alat ukurnya misalnya gelas ukur. Nah, kemudian contoh pengaplikasiannya yaitu dalam kita mengukur volume air ataupun cairan, kita dapat menggunakan alat ukur yang dinamakan dengan gelas ukur ini. Contoh berikutnya yaitu
kecepatan. Nah, kecepatan adalah besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok, panjang, dan waktu. Contoh alat ukurnya yaitu speedometer. Kemudian contoh pengaplikasiannya yaitu pada saat kita mengendarai sebuah sepeda motor, kita dapat mengukur kecepatan sepeda motor tersebut dengan menggunakan speedometer ataupun dengan melihat speedometer pada motor tersebut. Baiklah, contoh selanjutnya yaitu gaya. Gaya adalah interaksi apapun yang menyebabkan sebuah benda bermassa mengalami perubahan gerak. Contohnya adalah pada saat kita mendorong kursi. Contoh selanjutnya adalah usaha. Usaha adalah energi yang disalurkan gaya ke sebuah benda sehingga benda tersebut bergerak. Contohnya yaitu pada saat kita membuka pintu rumah. Sekian penjelasan dari saya. Kalau ada salah kata ataupun materi yang saya jelaskan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.